Keluar dari lubang pasir, tersiram asinnya air laut. Penyu-penyu kecil menetas dalam sarang yang ditinggal induknya. Lalu mereka berlari menuju samudra, mencari hidup mandiri dalam luas semesta. Saat itulah pintu maut pun terbuka dengan berbagai ancaman bagi mereka. Dari puluhan telur yang menetas, hanya satu penyu yang dapat bertahan hidup hingga dewasa. Ancaman predator menjadi salah satu faktornya, seperti elang dan ikan hiu. Tapi, kini tukik maupun penyu dewasa punya predator yang lebih berbahaya. Dialah manusia. Masih banyak warga melakukan perburuan penyu karena hasil penjualan seluruh bagian tubuh hingga telur penyu sangat menggiurkan. Tapi tidak bagi saya. Bersama Laskar Pemuda Peduli Lingkungan Ampiang Parak Pesisir Selatan Sumatera Barat, saya justru berupaya menjaga telur-telur penyu di kawasan pantai ini. Pada bulan-bulan tertentu seperti Desember hingga Maret, biasanya penyu dewasa datang naik ke pantai untuk bertelur. Setiap hari saya melakukan patroli memastikan telur penyu aman dari ancaman predator. Jejak penyu dewasa dan galian tempat mereka menyimpan telur saya samarkan agar tidak dikenali oleh warga yang masih sering mencuri telur penyu di kawasan ini. Tidak mudah mengajak masyarakat untuk tidak mengambil telur penyu, butuh waktu 1 hingga 3 tahun. Penolakan yang paling banyak itu sebetulnya adalah mereka-mereka yang selama ini melakukan pencarian telur penyu, yang hidup dari pencarian telur penyu kemudian menjual telur penyu. Nah, itu berlangsung di tahun pertama, tahun kedua, sampai tahun ketiga. Dan kita pengelola bahkan hampir juga bentrok fisik gara-gara pelindungan penyu. Beberapa tahun lalu kawasan Ampiang Parak Pesisir Selatan Sumatera Barat, tanah kelahiran saya ini adalah kawasan tandus tanpa vegetasi. Udaranya yang sangat panas, tidak ada tempat berteduh, dan parahnya di lahan pasang surut ini, masyarakat tidak bisa menangkap ikan karena tidak ada kehidupan. Kini pantai Ampiang Parak Pesisir Selatan berubah menjadi kawasan vegetasi yang hijau dan termanfaatkan secara ekonomi. Gerakan konservasi atau penghijauan di kawasan ini saya lakukan bersama pemuda setempat yang kami beri nama Laskar Pemuda Peduli Lingkungan Ampiang Parak. Kami berupaya melindungi kawasan pesisir dan pulau kecil
dengan menanam pohon, menjaga telur penyu dari pencurian serta predator. Secara rutin saya mengedukasi masyarakat, mengajak mereka untuk peduli terhadap lingkungan. Nah, jadi tugas awak selanjutnya, Bapak Ibu, baku menjaga bakogo tetap lestari sehingga tarui. Tahun 2015 adalah awal saya membentuk Laskar Pemuda Peduli Lingkungan Ampiang Parak, Pesisir Selatan. Sejak saat itu bersama-sama kami mulai melakukan penanaman 3.000 lebih bibit cemara laut dan 35.000 batang mangrove. Banyak warga beranggapan kegiatan yang kami lakukan adalah pekerjaan yang sia-sia dan tidak ada gunanya, hanya membuang-buang waktu. Namun saya tetap fokus demi menyelamatkan kampung halaman dari kerusakan yang lebih parah lagi. Kawasan pantai Ampiang Parak ini termasuk lahan pasang surutnya adalah kawasan tanpa vegetasi. Di lahan pasang surut ini juga tidak ada ikan, tidak ada sumber perekonomian, sehingga masyarakat memang tidak bisa memanfaatkannya. Ketika itu saya melihat ini di satu sisi adalah potensi yang perlu dikembangkan dengan melakukan penanaman vegetasi, itu yang kemudian mendorong saya mengajak masyarakat di sini termasuk anak-anak muda untuk memanfaatkan lahan yang saat ini tidak dimanfaatkan dengan melakukan kegiatan penanaman vegetasi. Untuk memudahkan mendapatkan bibit, saya melakukan pembibitan tanaman mangrove dan cemara laut secara mandiri. Bibit berusia 2 hingga 3 bulan mulai saya tanam di pantai dan muara sepanjang 2,7 km. Kami membersihkan kawasan ini dan mengganti tanaman yang mati dengan bibit yang baru. Itu pencemaran tuh. Vegetasi awal yang kita tanam sebetulnya adalah ketapang. 2015 baru kita mulai tanam cemara laut sebanyak 3.300 batang, dan itu berlanjut beberapa tahun ke depan. Karena kita juga melakukan kegiatan pembibitan cemara laut, artinya secara mandiri, titik-titik yang belum tertanam bisa kami tanam secara mandiri. 2015 itu juga kita tanam mangrove sebanyak 35.000 batang, dan itu juga berlanjut tiap tahun sampai hari ini. Tanaman mangrove adalah solusi penting mengatasi berbagai masalah lingkungan. Mangrove menjadi pelindung yang sangat besar bagi kawasan rawan tsunami seperti pantai Ampiang Parak, pesisir selatan ini. Saya tidak hanya melakukan penghijauan di kawasan ini, namun juga berupaya mengurangi risiko bencana melalui penanaman cemara laut dan mangrove. 35.000 batang cemara laut dan mangrove ditanam dengan pola tanam mitigasi bencana. Dari 35.000 batang itu rata-rata kita menanam, pola tanamnya adalah pola tanam mitigasi bencana.
1 kali 1 meter untuk mangrove. Sementara untuk cemara laut 4 kali 5 meter. Nah, kembali ke mangrove-nya, karena kita melakukan penanam tiap tahun, kita lakukan pembibitan mangrove juga secara mandiri. Dan itu mulai kita lakukan semenjak 2018 kalau pembibitan mangrove-nya. Seiring berjalannya waktu, kini Ampiang Parak menjelma menjadi kawasan konservasi laut yang hijau dan lestari. Berbagai jenis biota laut seperti kepiting, kerang, serta siput berkembang biak di sini. Masyarakat mulai bisa mencari kerang bakau dan siput di kawasan ini. Biasanya, kerang yang didapat bisa mencapai 3 hingga 10 kg dengan harga Rp30.000 per kilogram. Kerang dan siput ini dijual ke pasar sebagai salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat setempat. Industri rumah tangga sekarang sudah ada untuk membuat kuliner-kuliner yang spesifik asli negari ini. Sepertinya ada hasil daripada mangrove ini ternyata banyak menghasilkan. Di sini namanya langkitang. Dengan kata lainnya bisa dikatakan siput, gitu. Siput muara itu dimasak, Bu. Kami mengatakan langkitang cucut gitu. Pedas, gurih, dan bergizi. Tidak banyak yang tahu ternyata buah mangrove dapat dikonsumsi sebagai salah satu sumber makanan yang mengandung karbohidrat yang cukup tinggi. Tepung mangrove diolah menjadi berbagai panganan, salah satunya nugget. Untuk menjadi nugget diperlukan beberapa bahan seperti ikan, cabai, garam, serta beberapa jenis bahan lainnya. Melalui berbagai pelatihan, kini masyarakat Ampiang Parak mengetahui cara mengolah buah mangrove menjadi tepung. Semua bahan dihaluskan, dicampur dengan tepung mangrove, untuk selanjutnya digoreng dan siap disajikan kepada pengunjung. Kampung Ampiang Parak saat ini sudah masuk kategori kawasan ekowisata karena berbagai sumber ekonomi baru bermunculan. Masyarakat bisa menangkap ikan, kepiting, kerang, dan wisatawan mulai berkunjung untuk menikmati indahnya pantai. Beberapa penghargaan Kalpataru di tingkat provinsi dan nasional berhasil kami raih. Kini kami pun mendapat dukungan penuh dari masyarakat dan pemerintah setempat, bahkan mendapatkan pelatihan di dalam dan luar negeri oleh sejumlah lembaga. Tidak ada perjuangan yang sia-sia, karena saya yakin apa yang kita tanam itu yang akan kita panen. Kita berharap kelompok ini tambah lebih berkembang, tambah maju, dan banyak peminat wisatawan dan juga tempat-tempat edukasi anak sekolah, penelitian.
Setiap hari libur saya bersama pemuda setempat menjadi pemandu wisata bagi pengunjung. Destinasi wisata yang kami tawarkan adalah destinasi khusus edukasi tentang mangrove dan penyu. Menggunakan perahu kecil, saya mengajak anak-anak mengelilingi hutan mangrove sambil mengedukasi mereka tentang manfaat hutan mangrove bagi lingkungan. Halo. Hai. Halo. Selamat siang. Oke. Bapak ucapkan selamat datang di kawasan konservasi penyu Amping Para. Pada hari ini kita mau belajar tentang penyu. Nah, apa yang mau kita pelajari nanti adik-adik akan tahu. Kita akan main, kita akan menggambar, kita banyak hal yang akan adik-adik ketahui. Oke, nah sekarang kita mari bergerak ke zona inti konservasi. Yuk. Oke, anak-anak semua, sekarang kita akan mengenal penyu lebih mendalam. Penyu adalah hewan yang terancam punah. Penyu itu bisa habis karena ada predator. Predator itu tahu maksudnya? Ayo, ada lawannya. Jadi lawan penyu itu... Generasi penerus ini juga saya perkenalkan dengan tukik anak-anak penyu. Tukik ini sengaja saya karantina beberapa bulan agar saat dibebas liarkan, mereka dalam keadaan sehat dan bisa bertahan di alam bebas. Saya sangat yakin lingkungan hijau menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Maka saya berupaya mempelajari alam, mencintai alam, berdekatan dengan alam. Oke, baik. Anak-anak semua sudah selesai gambarnya? Sudah! Oke, seru ya? Seru! Oke. Jadi, dari gambar yang kita buat, misalnya penyu, kalau ketemu penyu, apa yang kita lakukan? Kita jaga! Oke. Kemudian, kalau kita jumpa mangrove, apa yang kita lakukan? Kita jaga. Itu menandakan kita cinta lingkungan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Beliau Haritman adalah sosok tokoh pemuda yang gigih, tangguh, bersahaja, dan tanpa pamrih. Dia melakukan kegiatan dengan tulus ikhlas. Jadi apapun yang kita berikan program, kegiatan, dan walaupun tidak diberikan kegiatan, tetap melakukan sepanjang umur hidupnya. Dia mewariskan dirinya untuk lingkungan ini.
Bumi dan langit, hutan dan ladang, danau dan sungai, gunung dan laut adalah guru yang sangat baik yang mengajarkan lebih banyak daripada yang saya dapatkan dari buku. Bumi adalah rumahku dan rumahku adalah bumiku. Ketika kita menyembuhkan bumi, itu sama dengan kita menyembuhkan diri sendiri. Melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik raja Kita semua. Dadah.